Halo, perkenalkan nama saya Joshua Kurniawan Febria, mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori sosial politik yang diasuh oleh Bapak Dr. Andus Lawrence P. Sairani, SOS MPA. Baik, kita langsung saja ke materinya. Materi yang pertama tentang teori sosial klasik. Teori-teori tersebut diantaranya yang pertama teori positivisme yang dikemukakan oleh Auguste Comte dan Herb Spencer. Kedua teori kapitalisme dan analisis kelas yang dikemukakan oleh Karl Marx. Yang ketiga teori struktur kekuasaan dan birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Keempat teori pembagian kerja yang ditemukan oleh Emil Durkheim. Yang berikut membahas terkait teori sosial modern yang penjabarannya meliputi teori kritis, teori tindakan sosial, teori interaksionisme simbolik, teori fenomenologi, dan teori feminisme. Materi tadi membahas tentang teori dan juga paradigma dalam ilmu sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial, seringkali terdapat masalah sosial yang sering kita jumpai diantaranya kemiskinan, kriminalitas, korupsi, kelaparan, konflik, dan lain-lain. Di antara masalah sosial yang terjadi, tentu kita akan memikirkan beberapa hal diantaranya, apa hal itu terjadi, kapan hal itu terjadi, di mana hal itu terjadi, bagaimana hal itu bisa terjadi, dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Materi yang kedua tentang teori dan paradigma sosial. Pertama, definisi teori. Teori adalah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar konsep variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Contoh konsep satu barang yang modis, konsep dua meningkatkan pembelian. Jadi dari konsep 1 dan 2 muncul sebuah teori yaitu barang yang modis sangat dianggap penting sehingga mereka akan membeli barang untuk diri mereka. Yang kedua, definisi konsep. Konsep itu merupakan istilah yang digunakan secara abstrak yang di dalamnya ada kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Ada dua konsep berbeda. Yang pertama, konsep yang jelas hubungannya dengan fakta. Contohnya meja. Kita bisa menggambarkan meja secara wujudnya karena terlihat. Kedua, konsep terlebih abstrak. Contohnya seperti angin. Kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakannya. Jadi kesimpulan dari konsep itu adalah abstrak yang mengenal fenomena yang rumus dan generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, keadaan, kelompok, atau individu. Tiga, preposisi. Preposisi artinya hubungan yang logis antara dua konsep. Terdapat paradigma. Paradigma itu artinya cara pandangan cuma satu orang dalam melihat fenomena sosial yang terjadi. Menurut Thomas Kuhn, paradigma merupakan disiplin ilmu sebagai proses revolusi paradigma, mana suatu pandangan teori ditumbangkan oleh teori baru. Contohnya seperti perlakuan anak dari tahun 70-an hingga sekarang. Anak-anak di tahun 70-an mereka merasa takut jika bertanya kepada orang lain lebih tua. Mereka lebih menghormati orang yang lebih tua. Sedangkan anak-anak zaman sekarang, mereka lebih menganggap bahwa mereka setara. Sekarang banyak anak-anak yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Itu semua dikarenakan adanya gadget. Mereka terpengaruh oleh perkembangan teknologi di era globalisasi ini. Jadi, maksud teori yang diketahui dulu bahwa anak-anak itu sangat takut untuk bertanya atau lebih menghormati orang yang lebih tua. Dengan munculnya teori baru bahwa karena perkembangan teknologi yang mempengaruhi perilaku anak-anak hingga anak-anak berubah dan tidak seperti anak-anak pada tahun 70-an. Jadi paradigma itu sebagai suatu frekuensi pandangan yang menjadi konsep, di mana dari paradigma itu sendiri adalah konstelasi teori pertanyaan, pendekatan serta prosedur yang digunakan oleh suatu pemikiran. Konstelasi itu dikembangkan untuk memahami sejarah dan keadaan sosial dan memberikan kerangka konsep dalam memberi makna
realitas sosial. Karena paradigma itu sendiri adalah pijakan antar realitas sosial. Paradigma membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara melihat sesuatu, apa yang anggap masalah, serta metode pemecahannya. Paradigma akan menentukan apa yang akan kita pilih dan apa yang kita telaah. Elemen paradigma. Yang pertama, ada 4 elemen paradigma. Yang pertama ontologi, yang artinya asumsi tentang realitas, contohnya buku. Kedua, epistemologi, artinya asumsi tentang hubungan antara peneliti dan yang diteliti. Contohnya bagaimana Anda bisa tahu bahwa benda itu buku berdasarkan pendapat Anda memiliki pemikiran tersebut. Ketiga, metodologi, artinya asumsi tentang bagaimana penelitian memperoleh pengetahuan. Contohnya, Anda meneliti benda itu apakah benar buku. Dari mana bisa tahu Kak bahwa itu buku? Maka Anda meneliti setiap unsur yang ada pada benda tersebut. Keempat, aksiologi. Materi yang ketiga tentang struktur fungsional. Struktur fungsional itu adalah sebuah jenis struktur organisasi yang umum digunakan perusahaan dengan melampaukan karyawan berdasarkan keahliannya. Karakteristik perspektif struktur fungsional menekankan pada keteraturan atau order dan mengabaikan konflik dalam masyarakat. Masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai sistem yang seluruh bagiannya saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan. Fungsionalitas antar bagian. Masyarakat terintegrasi atas dasar sepakat anggota-anggotanya akan nilai ke masyarakat tertentu. General agreements, daya yang mampu mengatasi perbedaan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Konflik ada, tetapi mekanisme untuk mengontrol konflik tersebut tidak hadir. Asumsi struktural fungsional. Masyarakatnya harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh, saling berinteraksi, hubungan bisa searah dan timbal balik, sistem sosial bersifat dinamis, integrasi sempurna tidak pernah ada, sehingga ada ketegangan namun itu dilembagakan. Perubahan yang bertahap, hasilnya penyesuaian, eksternal inovasi, integrasi oleh nilai yang sama. Berikut konsensus, itu kemampuan sistem sosial untuk saling mengait adalah konsensus, kesepakatan bersama antar bagian yang ada dalam keseluruhan masyarakat. Konsensus, komitmen, adaptasi, dan integrasi. Masyarakat dalam model integrasi Durkheim. Basisnya division of labor. Masyarakat harusnya dipandang sebagai satu kesatuan atau entity. Bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Integrasi ini untuk memenuhi kebutuhan sistem. Jika tidak terpenuhi akan muncul patologis. Talcott Parsons tentang fusionalisme. Dua individu dalam sistem sosial, ada dua mekanisme pelembagaan terhadap individu. Yang pertama, mekanisme sosialisasi. Seluruh pola budaya atau nilai kepercayaan simbol ditanamkan pada sistem personal. Yang kedua, mekanisme kontrol untuk pelembagaan sanksi aktivitas ritual. Masyarakat dalam model integrasi Durkheim. Hasilnya division left labor, masyarakat haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan atau entity, bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Integrasi ini untuk memenuhi sistem, jika tidak terpenuhi akan munculnya patologis. Positif me artinya kontribusi konteks. Konteks atau latar belakang yang mempengaruhi konteks, zaman pencerahan, sains untuk kemajuan masyarakat atau merekonstruksi masyarakat dengan cara lebih baik atau manusiawi. Teori gravitasi dari Isaac Newton. Hukum-hukum hubungan fundamental antar sifat dasar jagat raya menjadi pendorong visi ini. Menurut Charles Montesquieu, mendapat kemungkinan adanya ilmu pengetahuan mengenai masyarakat yang menyerupai hukum Newton. Masyarakat harus dipandang sebagai benda yang sifat dan dinamikanya bisa ditemukan melalui pengamatan dan analisis sistematis. Comte dan The Course of Positive Philosophy. Berawal kolaborasinya dengan Saint Simon, dan Simonlah yang pertama menggunakan istilah pengetahuan positif untuk menunjukkan pada studi tentang umat manusia dan masyarakat berdasarkan pengamatan empiris, serta melahirkan ide tentang kewarganegaraan masyarakat dari landasan religius menuju positivistik. Filsafat positivisme konflik. Filsafat positif Comte.
Bagi Comte, penting untuk menciptakan sains positif seperti hal ilmu pengetahuan lain. Pengetahuan yang didasarkan pada pengetahuan empirik yang akan digunakan untuk menghasilkan dan menguji hukum-hukum abstrak mengenai organisasi manusia. Ilmu pengetahuan ini oleh Comte disebut sebagai fisika sosial, yaitu tentang bagaimana menemukan hukum organisasi manusia dan digunakan untuk mengarahkan tata kerja masyarakat. Pakar ilmu sosial harus memandu jalannya dan arah dari organisasi manusia. Di tahap perubahan masyarakat yang pertama, ideologi supranatural, metafisis, abstraksi, kekuatan tertinggi kehendak bersama, positif ilmiah atau empiris atau observasi, atau juga diuji. Menurut Marx tentang materialisme historis dan negara kelas. Materialisme historis itu pandangan yang berusaha menemukan sebab tertinggi serta kekuatan penggerak dari semua kejadian sejarah yang penting dalam cara produksi, bagian masyarakat, bentukan kelas, dan perjuangan masing-masing kelas. Firman sejarah ditentukan oleh faktor ekonomi, budaya politik, dan bahkan agama dijamin, dan zamannya dibentuk oleh metode produksinya. Jika struktur ekonomi masyarakat berubah, maka berubah pula watak sosial dan politiknya. Bagi Marx, cara manusia memenuhi kebutuhannya menjadi fondasi masyarakat, sedangkan sistem sosial dan politik merupakan superstruktur atau bangunan atas yang mereka bangun di atas fondasi tersebut. Pada setiap tahapan sejarah, kelas yang menguasai cara-cara produksi akan menguasai masyarakat. Ciri yang paling menentukan bagi semua bentuk ekonomi adalah pemisahan antara para pemilik dan pekerja. Jadi ditentukan oleh kedudukan dan fungsi masing-masing dalam proses produksi. Kelas pemilik seperti memiliki sarana produksi, dan pekerja memiliki tenaga. Oleh karena itu, kelas pekerja tergantung pada sarana-sarana produksi untuk tetap hidup. Kelas pemilik kemudian dapat mengatur kelas pekerja, dan bagian Marx ini struktur masyarakat di mana kelas yang satu akan hidup dari menghisap kelas yang lain atau pekerja. Pada revolusi yang mengakhiri masyarakat kapitalis, melalui revolusi sosialis, muncul diktator proletariat yang akan menghasilkan masyarakat tanpa kelas. Negara akan hilang atau mati dengan sendirinya atau bukan dihapus karena tidak ada lagi yang dapat ditindas. Proses produksi dipimpin oleh persekutuan bebas semua individu. Masyarakat tanpa kelas itu namun tidak statis, kelas sosial berbeda, di dalamnya memuat unsur yang kontradiktif. Ada yang mempertahankan perubahan dan menginginkan perubahan, kontradiksi internal dalam ekonomi kapitalis. Kelas pemilik berkepentingan untuk terus-menerus meningkatkan produksi mereka, teknik dikembangkan, keterampilan buruh ditingkatkan, dan lain-lain. Munculnya ketegangan antar kedua kelas ini, kekuatan ekonomi kelas atas dipatahkan, dan lahirnya struktur kekuasaan ekonomi baru diganti dengan struktur politik, dan dalam jangka panjang perubahan pola pikir masyarakat. Posisi pemikiran Weber fokus pada individu bukan pada masyarakat, fokus kajian ilmu sosial seperti tindakan individu yang penuh arti dalam makna terhadap individu lain. Individu memiliki pola pikir sendiri yang berbeda-beda. Dengan demikian, yang ada adalah individu dengan kepentingannya masing-masing atau bukan masyarakat. Nominalisme sosial memisahkan individu dari masyarakat sebagai kategori yang terpisah dari masyarakat. Tindakan sosial. Tindakan sosial, tindakan individu selalu didasarkan oleh motif atau rasionalitas tentu tertuju pada individu lain yang bermakna berdampak pada individu lain. Tindakan sosial memiliki implikasi terhadap individu lain, makna atau meaning, fenomena ke neomena. Tindakan sosial, rasionalitas formal, rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, rasionalitas tradisional, dan rasionalitas efektif. Demikian materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.